Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Stefani dengan NIM 0801133823. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai penyelesaian PDP yang menggunakan dua metode, yaitu metode yang pertama adalah penyelesaian dengan integral langsung, dan metode yang kedua adalah penyelesaian dengan pemisahan. Langsung saja ke bab pertama. Penyelesaian dengan integral langsung bisa digunakan apabila persamaan yang akan diselesaikan bersifat sederhana, dan penyelesaian umumnya bisa didapat dengan mengintegralkan masing-masing ruas terhadap variabel bebasnya. Nah, sebelum kita menggunakan menggunakan metode ini, ada beberapa materi yang harus kita ketahui, yaitu misalnya bahwa integ sebentar, integral dari d do per do x k hasilnya adalah k itu sendiri. Sementara integral dari do z per do y adalah z itu sendiri. Ya, oke. Oke, lanjut aja langsung ke contoh soalnya untuk supaya lebih paham. Nah, contoh soal yang pertama adalah tentukan penyelesaian umum PDP berikut dengan integral x do kuadrat z per do x do y plus 5 do z per do x sama dengan 3xy. Nah, dari sini kita kerjakan. Nah, ini saya pindahin ke sini aja dulu. Nah, kita bisa lihat di sini dari ruas kirinya ini tuh yang punya variabel-variabel bebasnya itu adalah do x sama do y. Nah, ini keduanya juga memiliki do x dan do. Di sini do, ini do x. Jadi pertama-tama kita pisahkan dulu do sama do x-nya supaya kita bisa menentukan integral terhadap variabel mana yang duluan kita kerjakan. Nah, dipisahkan jadi do per do x dalam kurung x. Ini dari sini x, do z, do y ke sini. Nah, kemudian plus 5z. Sisanya itu kan dikeluarin tadi sama dengan 3xy. Karena ruas kanan ini belum diapa-apain. Nah, kemudian kita integralkan do per do x dalam kurung x do z per do y plus 5z. Nah, sama dengan karena ini tuh diintegralkan terhadap x, jadi yang sebelah kanan juga, ruas kanan juga harus diintegralkan terhadap x, yaitu integral 3xy dx. Nah, hmm, pertama, nah kalau kita lihat integral yang ini kan sama aja sama kayak yang di materi tadi, yaitu integral, tunggu sebentar saya ganti dulu, integral do, sebentar, do x per do, bukan salah, integral do per do x dalam kurung k sama dengan k. Nah, karena ini tuh X do Z per do Y plus 5Z bisa dianggap K, maka hasilnya adalah K itu sendiri, yaitu yang ini. Nah, ya kan? Sama kan? Nah, kemudian kita integralkan pula yang eh, integral 3xy dx. Nah, kalau integral 3xy dx, karena dia itu terhadap x, maka yang kita tambahkan pangkatnya itu yang x. Jadinya 3x kuadrat. Karena kan ini tadinya 1, sekarang jadi 2. Bentar ya. X kuadrat Y. Nah, kemudian kita kalikan juga sama 1 per sesuai kuadrat barunya yang X, karena ini terhadap X. Jadi di sini kali 2. Nah, makanya didapat bahwa 3 per 2, ini 3 dikali 1 per 2, jadinya 3 per 2 kan X kuadrat, Y kuadrat. Y. Kemudian saya hapus ya. Kemudian kita hitung lagi, kita lihat lagi variabel bebas mana yang belum diintegralkan. Nah, ini kan hasil akhirnya. Nah, kita lihat di sini tuh masih ada do y, berarti masih ada variabel bebas y yang belum kita integralkan. Jadi ini kita integralkan, ini sangat, nah ini karena diintegralkannya itu terhadap y, jadi x-nya itu bisa dianggap sebagai konstanta, jadi bisa dipisah. Kemudian ditulis do z per do y. Yang mana kalau dari materi yang tadi, sebentar saya buka lagi materinya. Nah, yang ini kita bisa dapatkan bahwa do z, bahwa integral do z per do y adalah z itu sendiri. Oke, kita balik lagi ke contoh soal tadi. Makanya ini hasilnya adalah x yang ini
dikali salah, M. Yang X yang ini, X dikalikan sama Z, yaitu yaitu hasil hasil dari yang ini. Jadi Z. Makanya hasilnya di sini didapat adalah XZ. Terus ini integral 5 per Z, 5, sebentar, ya dulu. Ini integral 5Z per 5Z terhadap Y. Itu kan 5Z ini tuh dianggap dia tuh punya Y, tapi Y-nya itu 0 terhadap Y. Karena Y 0 ini tuh adalah 1. Makanya kayak 1 dikali 5Z itu kan nggak ngaruh. Nah, jadi Y-nya ini kan 0. Kalau jadi integral kan berarti 1 kali naik 1 pangkatnya. Jadi 5Z Y pangkat 1. Nah, 1 per pangkatnya Y tadi 1. Yaitu 1. Jadi 5 Y kali Z. Nah, sementara ini sama aja. Saya hapus yang ini ya. Supaya ada untuk hitungnya lagi. Nah, yang ini kita integral dari 3 per 2 X kuadrat Y1. Y pangkat 1 Y. Jadinya hasilnya itu 3 per 2 X kuadrat Y-nya kan jadi pangkat 2 kan, terus dikaliin sama 1/2 lagi. Nah, makanya itu jadinya 3 dikali 1 itu 3, 2 dikali 2 itu 4, X kuadrat, jadi diturunin aja ininya, Y kuadrat. Makanya hasilnya adalah 3/4 X kuadrat Y kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke bagian 2. Nah, ini saya sudah pindahkan pula persamaannya itu. Nah, kita kan mencari itu penyelesaian penyelesaian umumnya. Penyelesaian umumnya itu ada di Z. Itu adalah Z. Makanya yang kita cari di sini adalah Z. Nah, jadi karena terus kita lihat di ruas kiri ini XZ, sama-sama XZ atau variabelnya itu sama. Jadi kita jumlahkan dulu jadi 6XZ. Kemudian kita kan cuma nyari Z-nya aja. Eh, jadi kita akan bagi kedua ruas dengan 6X. Supaya di ruas kiri hasilnya tinggal Z aja. Dibagi 6X, ini udah Z. Terus 3/4 X kuadrat, Y kuadrat, dikalikan sama 1/6X. Karena dibagi 6X sama 1/6X itu tuh sama. Kemudian ini tuh bisa kita langsung kalikan aja, itu 3 kali 1, 3. Kayaknya saya salah aja di sini. Dan ke sini aja. Eh, ada sini aja. 3 dikali 1 itu 3, 4 kali 6 itu 24, terus X kuadrat di, dikaliin X min 1 karena dia di bawah pecah apa di bawah bar itu tuh jadi min 1. Atau ini tuh bisa ditulis yang ininya ya. Bentar, kita ganti pecahannya. Yang ini bisa kita tulis sebagai mana ini? Sebagai 1/6 X min 1. Jadi kita bisa lihat ini kan jadi X kuadrat dikali X min 1. Karena kalau pangkat itu perkalian itu kan jadi dijumlahkan. Jadi X2, jadi X2, jadi pangkatnya itu, ya bisa sih. Jadi X2 plus min 1. Jadi hasilnya adalah X1. Jadi di sini bisa ditulis X plus Y kuadrat. Yang mana hasilnya ada di sini, atau bisa aja kita langsung kalikan. Langsung sederhanakan di situ. Sebentar, saya tunjukkan aja. Nah, ini 3, kan ini ada 6, ini kita langsung coret, di sini 2, jadinya 1, ini kan sisanya 1, jadi sama dengan 1/4 kali 2, 8, X kuadrat, di per X, itu X, Y kuadrat. Nah, hasilnya ini. Sama aja, sama kayak misalnya, karena tadi 3/24 kan kalau misalnya disederhanain juga jadinya 1/8. Jadi ditemukan bahwa penyelesaian umumnya adalah Z sama dengan 1/8 X Y kuadrat.
Oke, lanjut ke metode yang kedua. Penyelesaian dengan pemisahan. Pemisahan yang dapat digunakan apabila solusi U dalam kurung X, Y, dan seterusnya ini tuh tergantung sama variabel apa saja yang digunakan di persamaannya. Bisa ditulis sebagai hasil kali fungsi-fungsi dari variabel masing-masing. Nah, beberapa materi dasar yang harus kita ketahui adalah misalnya Y sama dengan E pangkat X atau ekspon. Y sama dengan eksponen X. Maka turunannya terhadap X adalah eksponen X juga. Sementara kalau misalnya Y sama dengan eksponen 4X kuadrat plus 5, maka turunannya terhadap X adalah 8X eksponen 4X kuadrat plus 5. Jadi eksponennya itu akan tetap, sementara pangkatnya itu akan dapat akan diturunkan karena turunannya 4X kuadrat plus 5. Nah, turunannya sebentar D per dx. Nah, turunannya ini kan X 4X kuadrat, itu kan ini pangkat 2 dikaliin sama konstantanya yaitu 8, X-nya dikurangin 1, jadi X plus, ini kan karena nggak ada variabel sama sekali jadi 0, makanya dia hasilnya jadi 8X eksponen 4X kuadrat pangkat 5, plus 5. Oke, lanjut ke materi bagian 2. Nah, didapat pula bahwa persamaan ordernya itu tuh adalah ini. A do kuadrat U per do X kuadrat plus B do kuadrat U per do X do Y, C do kuadrat U do Y kuadrat plus D do U per do X plus E do U do Y per do Y sama dengan G, di mana A, B, C, D, E adalah konstanta. Nah, penyelesaian umumnya juga kan ditentukan dengan permisalan U sama dengan E pangkat AX plus BY atau eksponen AX plus BY. Dan kemudian hasilnya itu nanti akan dimasukkan ke soal. Nah, lanjut ke contoh soal supaya kita lebih gampang memahaminya. Nah, di sini didapat bahwa persamaannya adalah 9 do U per do X plus 12 do U per do Y sama dengan 0, dengan ini namanya tuh penyelesaian khusus. 9 khusus. Pokoknya ini penyelesaian khusus. Nah, karena pertama-tama kita misalkan dulu U sama dengan eksponen AX plus BY, terus kita turunkan terhadap X dan terhadap Y. Sama kayak yang di materi yang di awal tadi, bahwa eksponennya itu nggak bakalan berubah, sama aja ini, sama yang ini, tapi pangkatnya E atau isi eksponennya itu tuh akan diturunkan sesuainya ini. Ini diturunkan secara X, jadi X plus BY per D per D, aduh salah, maksud saya DX ini. Bentar. DX, karena ininya jadi 0, plus ini X-nya pangkat 1, jadi dikurangin jadi X pangkat 0. X pangkat 0 adalah sama dengan 1. Makanya jadi A. Di dalam kurungin dikaliin sama yang ini. Makanya hasilnya adalah ini. Kemudian kita turunkan pula yang Y terhadap Y. Nah, kalau terhadap Y, eh, nah, kalau terhadap Y, ini kan nggak ada Y, jadi itu 0. Sementara ini sama juga kalau dia Y pangkat 0, itu sama dengan 1, jadi plus B. Makanya B dikalikan sama yang ini juga, yang ini juga, dan hasilnya B, E, A, X plus BY. Nah, kemudian, saya hapus dulu. Kemudian kita kembali lagi ke sini, pernyataan yang ini, persamaan yang ini, tapi kita ubah do U per DX dan do U per DY-nya itu dengan yang ini. didapat didapat bahwa 9A eksponen AX plus BY ditambah 12B eksponen AX plus BY sama dengan 0. Kemudian kita lihat lagi bahwa di ruas kiri ini tuh sama-sama memiliki eksponen AX plus BY. Jadi kita pisahkan dan tersisa 9A plus 12B. Sebentar. Kemudian kedua ruas itu tuh kita bagi dengan eksponen AX plus BY.
Jadi didapat bahwa nah karena ini nah ini dibagi jadinya ini habis kan. Kemudian nol dibagi eksponen AX plus B. Karena nol dibagi apapun adalah nol, maka hasilnya adalah nol. Jadi ditemukan bahwa 9A plus 12B sama dengan nol. Kemudian kita kita sederhanakan untuk mencari B plus 12B sama dengan nol. Kita kurangkan kedua ruas terhadap 9A, jadinya 0 plus 12B sama dengan 9 min 9A min. Terus karena kita mau nyari B, jadi kita bagi kedua ruas dengan 12 supaya yang tersisa di ruas kiri cuma B. Jadi min 9A per 12. Atau bisa disederhanakan dengan membagi atas bawah dengan 3. 3 ini 4. Jadi min 3 per 4 A. Mana ini? Oke, kita lanjut ke bagian kedua. Oke, sahabat teman. Nah, kita masukkan yang hasil tadi, yaitu B sama dengan min 3 per 4 A. Nah, kita masukkan ke E, A, X, yang ini. Dimasukkan ke sini, dan hasilnya itu ini, X, plus B-nya itu diganti. Jadi, min 3 per 4 A kurung I. Jadi, nah, maka hasilnya didapat ini. E eksponen AX min 3 per 4 AG. Nah, kemudian kita keluar, karena sama-sama memiliki A, kita keluarkan A-nya. E, A, dalam kurung X, min 3 per 4 Y. Dikeluarkan A-nya, jadinya E eksponen X min 3 per 4 Y, sehingga didapat bahwa penyelesaian umumnya adalah U X Y sama dengan F X min 3 per 4 Y. Selanjutnya, kita cari pula penyelesaian khususnya. Nah, di awal soal tadi kan udah didapat bahwa UX0 sama dengan 4E min X atau 4 eksponen min X. Jadi kita masukkan saja ini kan X. Karena bentuk asalnya itu tuh F dalam kurung X. Nah, jadi kita masukkan yang ini tadi ke dalam X yang ada di sini. Makanya hasilnya dapat 4E pangkat min X min 3 per 4 Y. Dan hasil akhirnya didapat bahwa eh, solusi ini agak tipe sebentar, jadi saya perbaiki dulu ya. Ternyata itu slide-nya yang belum benar-benar muncul, jadi kita hapus aja dulu ini. Nah, ini kan bentuk umumnya tadi fx, terus jadi kita masukkan ini ke dalam sini. Oke, jadi hasil ini bukan umum tapi solusi khusus. Khusus adalah u x x0 sama dengan 4e dan 4 eksponen min x plus 3 per 4 y. Sebentar, supaya gampang dilihat, saya bagi dulu. Oke, jadi kita dapat bahwa hasil akhirnya adalah UX0 per UX0 sama dengan 4 eksponen min X plus 3 per 4 Y. Oke, sekian dari saya. Penjelasan dari saya. Apabila ada salah dan kurang jelas atau salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.